Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Nabila, mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mantuk dan mafhum dalam mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Dr. Muhammad Nasruddin. Yang pertama, pengertian mantuk. Mantuk secara bahasa berasal dari kata natoko yantiq, yang artinya yang dibicarakan atau yang diucapkan. Mantuk secara istilah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan redaksinya atau makna yang tersurat. Jadi, mantuk itu adalah apa yang diucapkan itulah maknanya. Contohnya Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya A dan jangan kamu membentak mereka. Yang diartikan mantuk itu adalah haramnya mengatakan ufin atau A kepada orang tua. Dalam ayat ini jelas larangan untuk tidak mengatakan A itu terdapat dalam kata ufin. Lalu ada macam-macam mantuk. Ada 3. Yang pertama nas, yakni lafaz yang memberikan sebuah pemahaman makna yang tidak mungkin diarahkan kepada makna lain. Contohnya kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Lafaz Allah hanya mengarah kepada Allah saja, tidak ada yang lainnya, atau tidak menunjukkan ke makna yang lain. Yang kedua ada dohir, yakni lafaz yang memiliki 2 arti, di mana dalam pengambilan arti atau maknanya diambil yang paling unggul atau yang paling dominan. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrahunna hatta yadhun. Artinya, janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Kata yadhurn dalam ayat ini memiliki 2 arti. Yang pertama, suci dengan berhentinya haid, dan yang kedua memiliki arti suci dengan mandi jinabah dan wudu. Karena dohir sendiri mengambil arti atau makna yang paling unggul, jadi pada ayat ini diambillah arti yang kedua, yang lebih jelas, yang lebih umum atau yang lebih dominan, yakni suci dengan mandi jinabah atau wudu. Yang ketiga ada mu'awwal, yakni lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan, karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi arti yang kuat. Nah, mu'awwal ini adalah kebalikan dari dohir. Jika dohir diartikan oleh makna yang kuat atau dominan, sedangkan mu'awwal ini diartikan oleh makna yang lemah atau marjuh. Contohnya Quran surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahud dhulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya makna janahud dhulli dalam ayat ini artinya adalah sayap. Namun karena ini termasuk mu'awwal, jadi yang dipakai dalam ayat ini itu yang artinya lemah, yakni yang artinya perlakuan yang baik kepada kedua orang tua. Bukan lagi sayap, karena tidak cocok jika sayap dimasukkan kepada ayat tersebut. Selanjutnya ada mafhum. Pengertian mafhum secara bahasa berasal dari kata fahima yafhamu, yang artinya faham atau yang difahami. Secara istilah, makna yang ditunjukkan oleh lafaz di luar redaksi atau makna yang tersirat. Maknanya diambil dari sesuatu yang tidak diucapkan tetapi sesuatu yang difahami dari lafaz itu. Jadi bukan semerta-merta arti dari lafaz tersebut itu berupa maknanya, melainkan maknanya dari lafaz tersebut itu harus difahami terlebih dahulu sehingga disebut dengan makna tersirat.
Contohnya Quran surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya A dan jangan kamu membentak mereka. Dengan pemaknaan mafhum dapat diketahui haram hukumnya mengatakan A dan membentak kedua orang tua. Jika dilihat dari ayat tersebut, mantuknya adalah lafadz ufin yang artinya lalu mafhumnya larangan memukul, menyakiti, dan membunuh orang tua. Memang benar dalam ayat ini tidak disebutkan bahwa membunuh, menyakiti orang tua itu dilarang, tetapi dapat difahami bahwa membunuh dan menyakiti orang tua itu juga termasuk larangan dan haram hukumnya seorang anak melakukan hal tersebut kepada orang tuanya. Lalu ada macam-macam mafhum. Macam-macam mafhum itu ada dua, yakni mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu terbagi menjadi dua, yakni fahwal khitab dan lahwal khitab. Mafhum muwafaqah sendiri memiliki arti pemahaman makna tersirat sebuah redaksi yang cocok dengan makna yang tersampaikan dalam redaksi itu sendiri. Mafhum muwafaqah ini kan terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi ada fahwal khitab, yakni level makna kontekstualnya lebih tinggi daripada makna kontekstualnya. Contohnya, pada Quran surat Al-Isra ayat 23 mengatakan A dan membentak orang tua itu levelnya lebih rendah dibandingkan meludahi, memukul, dan membunuh orang tua. Artinya apa? Mafhum di sini levelnya lebih tinggi daripada mantuknya itu sendiri. Yang kedua adalah wal khitab atau seimbang, yakni makna tersirat dan tersuratnya sama atau makna hukumnya sama. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 10, Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Mafhumnya adalah memakan harta anak yatim sama saja dengan melenyapkan, membuang, membakar harta anak yatim tersebut. Karena pada dasarnya maknanya sama dengan menghabiskan harta anak yatim tersebut. Jadi gini, mafhum yang ada pada ayat ini adalah melenyapkan, membuang, dan membakar. Sedangkan mantuknya adalah memakan harta anak yatim. Lah, melenyapkan, membuang, dan membakar itu sama atau setara dengan memakan harta anak yatim. Jadi, lahwal khitab itu adalah makna yang tersirat dan tersuratnya itu sama atau seimbang. Yang kedua ada mafhum mukhalafah, yakni pemahaman terbalik. Makna yang difahami dari lafadz yang hukumnya berbeda dengan kesimpulan makna yang ada dalam teks tersebut. Contohnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli. Secara mantuknya, kita itu dilarang untuk melakukan jual beli pada sholat Jumat, pada saat sholat Jumat itu didirikan. Namun, beda lagi dengan mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya. Pemahaman terbaliknya adalah jika larangan tersebut terjadi ketika mendirikan sholat Jumat, larangan jual beli tersebut dilarang ketika mendirikan sholat Jumat, berarti kita boleh melakukan jual beli itu sebelum atau sesudah mengerjakan sholat Jumat tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai mantuk dan mafhum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.